Seorang ulama Nusantara memperingatkan Wafi, Gus Wafi, pahlawan Robito Balawi. Hati-hati, gara-gara Anda api ini terus berkobar. Bahkan beliau mengatakan Wafi itu adalah musuh dalam selimut Robito Balawi. Saya ingin berkomentar untuk saudara Wafi yang telah mengatakan dan mengeluarkan statement tidak perlu untuk melayani berdebat dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memang sudah berstatement tidak akan menerima nasabnya para habaib. Saudara Wafi, patut Anda ketahui kenapa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan statement demikian. Itu karena memang ulah tingkah kalian semua yang selama ini hanya pintar berkata-kata, hanya pintar bermain kata-kata, bernarasi, tetapi tidak ada bukti, fakta, data, dan niat kebenaran dari diri kalian untuk duduk bersama dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya sarankan, ya, Ki Haji Usman Al-Bantani itu sudah mengirimkan surat ke Rabbil Alamiyah, tetapi mana tanggapannya? Beliau memiliki itikat baik untuk bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah bersama, mengkaji secara teliti tentang nasab para habaib. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Rabbil Alamiyah? Ya, Rabbil Alamiyah tidak mau hadir dan datang serta membalas surat Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan baik untuk menanggapi sikap permintaan dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan di samping itu dari para pendukung para habaib ini justru malah membuat satu narasi-narasi, permainan kata, framing-framing yang tidak ada bukti, fakta, dan datanya. Ya, mau berdebat dengan Ki Haji Imaduddin, ternyata tidak jadi, tidak ada. Ya, apalagi berbicara tentang ulama nasab dunia. Ulama nasab dunia yang mana yang akan Anda hadirkan untuk bisa duduk bersama dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tidak ada. Mana buktinya? Anda ini hanya berkuar-kuar. Ulama nasab dunia saja dilawan, apalagi kita. Lah, yang perkataan Anda ini hanya perkataan yang seolah-olah benar tapi bohong. Jadi kedustaan Anda ini di dalam framing membawa nama besar para ulama-ulama ahli nasab itu bohong semuanya, dusta semuanya. Dan Anda mengatakan Ibnu Hajar saja dilawan. Loh, dalam Basul Masail itu tidak memandang ini Ibnu Hajar, ini Imam Syafi'i, tidak seperti itu. Ya, yang di Basul Masail kan itu bukan manusianya, tapi pendapatnya. Nah, kalau memang pendapatnya Ibnu Hajar itu sudah tidak bisa di Basul Masail kan, ya sudah tidak ada perlu Basul Masail dimanapun tempat. Ya, karena sudah mutlak berarti pendapat Ibnu Hajar itu sudah mutlak benar adanya. Nah, seperti itu. Ya, lo banyak sekali pendapat Ibnu Hajar yang bertentangan, berlainan, berbeda dengan pendapat imam-imam atau ulama-ulama besar lainnya. Nah, kalau seperti itu berarti ulama-ulama besar lainnya yang berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar itu berarti salah semua. Yang namanya Basul Masail itu tidak seperti itu, saudara Wafi. Yang di Basul Masail kan itu adalah keilmuannya. Bagaimana Ibnu Hajar bisa berpendapat demikian, terus apa landasan dalilnya, terus adakah dalil yang bisa digunakan dan lebih kuat, serta bisa disandingkan dengan dalilnya yang digunakan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kan seperti itu. Ini contoh mudah gampang lah ya, kalau memang Anda berniat untuk mendudukkan bersama dan Anda berani duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, silakan, tidak usah membuat frame bermacam-macam ya, karena saya lihat ini Anda seperti anak kecil ya yang sedang mengopok-ngopok keilmuan. Ya, saya kasihan ya, kasihan para habaib hanya untuk permainan Anda berbicara demikian ini hanya seolah-olah supaya kalangan para habaib itu percaya dengan Anda, tapi justru tingkah pola Anda inilah yang menyebabkan kerugian bagi para habaib. Ya, para habaib sudah berdiam diri, Anda berkuar-kuar tanpa arti. Anda hanya memancing masalah terus, seolah-olah Anda adalah suatu pahlawan bagi para habaib, tetapi justru Anda lah orang yang membuat api ini semakin. Menarik sekali landasan berpikirnya, karena yang jadi dalil mereka itu adalah selalu ulama-ulama terdahulu juga sudah tidak menggugat persoalan nasab Ba'alawi. Salah satu yang selalu mereka sebutkan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi, perlu dibahlasul maselkan. Yang dibasul maselkan itu adalah pemikirannya, bukan orangnya. Mungkin dulu ketika Ibnu Hajar menetapkan bahwa Sadah Ba'alawi nyambung secara nasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu benar, di masanya, sekali lagi itu benar, di masanya. Sebelum ada metode yang lain, misal tes DNA, sebelum ada ahli filologi yang mampu menelisik manuskrip melacak orang yang hidup di abad keempat. Sebelum ada ilmu itu, ya sekarang kan udah ada ilmunya. DNA sudah ada, fikih itu fleksibel, dia akan berubah sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan perkembangan, apalagi sekarang zaman teknologi. Senantiasa fikih harus beradaptasi, biasa fikir itu berubah. Jadi jangan sampai pikiran kita terkunci hanya karena mereka selalu mengatakan ulama-ulama terdahulu juga tidak ada yang menggugat Saddah Ba'alawi nyambung secara nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembari kita tidak mempertanyakan, misal Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menetapkan Saddah Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, landasannya apa? Itu yang perlu dibasul maselkan, landasannya apa? Apakah beliau juga mendapatkan cerita dari kemudian yang lain-lainnya terus cerita, sehingga surah wal istifadoh? Landasannya itu, padahal, ada benar-benar yang mesti lebih akurat untuk melacak orang yang hidup di abad lampau. Ada yang lebih akurat, manuskrip, bukan hanya landasannya cerita orang, tetapi itu kan bisa orang itu berbohong bila ketika menceritakan sesuatu bisa saja, atau bisa saja kalau dia mendengarkan dari yang lain pendengarannya kurang benar. Itu bisa sangat kita gampang mengunggatnya, kalau misal Ibnu Hajar menetapkan Saddah Ba'alawi sebagai duriyah Nabi itu dari cerita-cerita, itu bisa gampang di meja akademik dibatalkan, dipatahkan, meskipun sekelas Ibnu Hajar, kita harus fair di dalam urusan keilmuan metodologi. Ini diaman udah serba terbuka, ini bukan sesuatu yang sakral, bisa sangat gampang dibuktikan kok. Kalau benar bisa gampang membuktikannya, kalau salah juga bisa gampang membuktikannya. Kok sekelas ulama-ulama dunia Ibnu Hajar juga digugat, kan dipertanyakan, apa salahnya? Dan penulis membayangkan, ini memprediksi saja, imajinasi penulis. Kalau kemudian Ibnu Hajar hidup di zaman sekarang, lalu beliau misal bertemu dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang menggugat nasab Robito Ba'alawi dengan metodologi dan pertanyaan-pertanyaan yang rasional, disandarkan pada dalil yang jelas, maka beliau juga akan menerima. Bila misal teorinya dibantah atau bahkan dibatalkan sekalipun akan menerima kalau beliau orang legowo. Karena urusan ilmu itu objektif, ini persoalan sejarah ini ilmu yang sangat objektif, nggak bisa dikarang, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa kemudian dipaksa untuk kita percaya terhadap sesuatu yang buktinya belum ada. Atau buktinya ada tetapi lemah kalau diuji di meja akademik rapuh. Itu mesti ada keterbukaan. Di dalam fakta ini, penulis sebagai orang yang meyakini bahwa orang-orang terdahulu itu memang alim-alim, soleh-soleh, tetapi tentu pasti ada kekurangannya bila dibandingkan dengan orang sekarang. Dulu tidak didukung oleh teknologi, sekarang didukung oleh teknologi. Berbagai macam ilmu baru sekarang bermunculan, yang dulu mungkin belum ada. Jadi makanya perlu ada fikih pembaharuan, dan lain sebagainya. Supaya terus, yang namanya ajaran agama, yang namanya syariat agama, khususnya di level fikih, itu terus beradaptasi dengan lingkungan, dengan zaman dan lain sebagainya. Bukan suatu yang sakral, ucap Ibnu Al-Haytami itu bukan Al-Quran yang haram bila kita tentang atau yang haram bila kita kritik, atau yang haram kita batalkan karena bukan Al-Quran, bukan pula hadis, itu ijtihad. Beliau, ijtihad itu bisa benar bisa salah, mau sekelas Ibnu Hajar, dan siapapun saja ulama-ulama yang dianggap besar, udah-udahan pikiran kita semakin terbuka. Coba bayangkan, kita ngomong seperti isopan nggak kira-kira kepada ulama-ulama besar dunia. Menurut penulis, selama masih disandarkan kepada ilmu dan akal yang sehat, bukan bentuk kekurang ajaran, ini bentuk kesehatan pikiran kita yang kemudian diimplementasikan di dalam sikap.